Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus kematian seorang wanita. Mulai dari terjatuh hingga bundir dan berujung suami dijadikan tersangka atas kematian wanita ini. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini bermula dari sebuah keluarga kecil yang berdomisili di Kecamatan Peranginan, Sumatera Utara. Keluarga kecil itu terdiri dari sepasang suami istri bernama Lisna Boru Manurung berusia 30 tahun dan suaminya bernama Henry Sianturi berusia 34 tahun. Usia pernikahan keduanya masih seumur jagung, yakni sekitar 4 tahun lamanya. Dan dari pernikahan keduanya pun mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang masih balita dan kini masih berusia 3 tahun dan 1,5 tahun. Diketahui keduanya ini bekerja menjadi seorang petani di desanya. Pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2023 jam 18.30, ibu dari Lisna yang bernama Rosinta tiba-tiba mendapatkan telepon dari Agustina, adik dari Lisna, yang mengabarkan jika Lisna ini baru saja meninggal dunia. Rosinta sangat terkejut, segera menuju ke rumah anaknya. Namun di saat bersamaan itu, ada salah satu tetangga dari Lisna menelpon dan mengabarkan jika Lisna ini meninggal dunia di dapur rumahnya. Rosinta hatinya pun hancur seketika. Air matanya terus mengalir selama menuju perjalanan ke rumah anaknya yang berjarak 3 km dari rumahnya. Setibanya di rumah, Rosinta ingin melihat jasad anaknya, namun dirinya tidak diperbolehkan untuk mendekat dan melihat jasad Lisna, lantaran jasadnya belum dirapikan. Jasad Lisna dirapikan dengan mengenakan pakaian kebaya, lalu di make up wajahnya. Setelah selesai, tubuh Lisna pun dipindahkan ke ruangan tengah, dan disitulah Rosinta baru bisa mendekatinya sambil menangisi kepergian putrinya. Rosinta pun bertanya bagaimana kejadian itu hingga Lisna terjatuh dan kehilangan nyawanya. Rosinta mendapatkan informasi dari tetangga jika Lisna ini terjatuh di kamar mandi. Namun ada juga yang mengatakan jika Lisna terjatuh di dapur rumahnya. Karena simpang siur informasi tersebut, lalu Rosinta bertanya kepada suaminya Lisna. Henry pun menjelaskan jika sang istri terjatuh di dapur setelah mendengar penyebab dari kematiannya akibat terjatuh. Keluarga pun akhirnya menerima dengan ikhlas atas meninggalnya Lisna. Lalu Rosinta meminta agar dibuatkan formalin untuk menunggu Agustin, adiknya Lisna yang akan datang, serta beberapa keluarga lainnya yang ingin melihat jasad Lisna untuk terakhir kalinya. Pada keesokan harinya, jam 10 pagi, datanglah kepala desa setempat lalu memberikan kabar jika tubuh Lisna ini harus segera dimakamkan. Pihak keluarga merasa ada yang aneh dan menanyakan apa alasannya. Kepala desa pun mengutarakan jika Lisna ini meninggal dunia akibat bundir, yang menyebabkan jasad Lisna tidak bisa dilakukan ritual doa di gereja. Pernyataan dari kepala desa bukan tanpa alasan, karena melihat jasad Lisna yang terlihat adanya bekas jeratan pada lehernya yang menunjukkan jika Lisna ini meninggal dunia akibat bundir. Sontak saja, kabar itu membuat keluarga sangat terpukul dan bersedih lantaran penyebab kematian dari Lisna menjadi simpang siur seperti ini, mulai dari terjatuh di kamar mandi, dapur, hingga bundir. Lalu keluarga kembali menanyakan kepada suaminya Lisna. Sang suami pun menjelaskan jika pada saat itu Lisna sedang memasak di dapur, sedangkan dirinya sedang berada di ruangan tengah. Namun beberapa saat kemudian, ketika dia masuk ke dapur, Henry menemukan Lisna sudah tergantung di sana menggunakan kain gendongan. Henry yang panik segera menurunkan istrinya yang sudah tidak bernyawa.
Dari alasan yang berubah-ubah itulah awal kecurigaan keluarga telah terjadi sesuatu yang janggal dari kematian Lisna. Akhirnya, keluarga langsung mengecek leher Lisna sambil merekam gambar dalam bentuk video sebagai bukti. Dan benar saja, pada bagian leher ada seperti bekas jeratan tali dan juga seperti bekas kuku. Dengan banyaknya kejanggalan itu, pihak keluarga didampingi oleh kuasa hukum akhirnya membuat laporan ke Polres Humbahas. Saat pihak kepolisian tiba di TKP, polisi meminta kepada keluarga agar tubuh Lisna ini harus diotopsi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Namun kepala desa meminta agar dibawa saja ke Rumah Sakit Dolok Sanggul untuk dilakukan visum luar. Akhirnya pada jam 19.30, tubuh Lisna dibawa menuju Rumah Sakit Dolok Sanggul. Dan benar saja, hasil pemeriksaan dokter ditemukan adanya garis pada leher Lisna. Namun menurut polisi, hal itu tidak bisa dipastikan sebagai penyebab kematiannya. Meskipun ada garis bekas tali pada leher, masih ada dua kemungkinan, yakni murni pundir atau ada kekerasan lainnya. Guna mengetahui dari penyebab kematiannya Lisna, jalan satu-satunya harus melakukan otopsi. Pada awalnya, keluarga pun setuju untuk melakukan otopsi. Namun ujungnya, keluarga menarik diri setelah mengetahui jika dikenai biaya 50 juta rupiah dan hasil otopsi pun akan keluar dalam waktu 6 bulan ke depan. Ketidaksanggupan keluarga dengan biaya itu akhirnya memutuskan untuk memakamkan tubuh Lisna dan mencabut laporan polisi. Tubuh Lisna pun dimakamkan tanpa acara keagamaan. Penyebab dari kematian Lisna ini masih menjadi misteri dan menjadi tanda tanya besar bagi keluarganya. Dengan adanya kejanggalan yang ditemukan, selepas dari pemakaman itu, keluarga mulai mencari tahu ke tetangga sekitaran saat pertama kalinya mengetahui jika Lisna ini telah meninggal dunia. Tetangga itu pun mengatakan tidak melihat adanya kursi ataupun gendongan seperti apa yang dijelaskan oleh Henry suaminya. Tetangga hanya melihat Lisna sudah tergeletak dan sedang dipeluk oleh suaminya yang tengah menangis. Namun, pada sisi lainnya, Agustin, adik dari Lisna, merasa yakin jika kematian kakaknya ini atas ulah kakak iparnya, di mana Lisna ini sering mendapatkan kekerasan fisik dari sang suami. Bahkan Lisna pernah melakukan video call dengan posisi hidung berdarah pasca keributan dengan suaminya. Penganiayaan itu bukanlah hal pertama kalinya dan sudah kesekian kalinya sang suami melakukan KDRT. Agustin yang mengetahui kondisi Lisna segera menelpon Rosintan dan meminta untuk datang ke rumah kakaknya. Sesampainya Rosintan di rumah Lisna, Rosintan pun langsung melerai keributan itu dan meminta untuk mereka rujuk kembali. Namun Lisna menolak permintaan tersebut dan Lisna mengatakan, "Jangan sampai menyesal kalian, aku dipukuli sampai mati di tangan Sianturi." Rosintan yang tidak ingin ada perceraian di rumah tangga anaknya lalu menasihati Henry dengan mengatakan, "Jangan kau pukuli boruku itu. Kalau enggak, pulangkanlah boruku ke rumah kami bersama dengan keluargamu. Seperti kau menjemput boruku bersama orang tua. Dan pulangkan juga bersama orang tua." Henry pun menjawab, "Enggak Inang," lalu meminta maaf. Setelah Rosintan pulang ke rumahnya, Lisna membuat status WA pada jam 15.53 dengan kalimat, "Sungguh malang nasibku, ini tak satu pun orang mendengarkan keluh kesahku." Status WA itu sempat dikomentari oleh Agustin, adiknya Lisna, dan Lisna pun menjawab, "Gak cuma 10 kali ini terjadi sama aku, dan aku gak pernah mengadu sama siapa-siapa." 2 hari sebelum kematian Lisna, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2023, rumah tangga mereka pun kembali terjadi keributan. Lagi-lagi hal itu dipicu oleh masalah ekonomi. Akhirnya keluarga memutuskan untuk memberikan solusi agar Henry ini ikut bekerja di salah satu koperasi yang dipimpin oleh salah satu keluarganya. Dan keesokan harinya, justru Lisna yang menanyakan lowongan pekerjaan itu dan Lisna ingin bekerja. Lantaran suaminya tidak mau menerima tawaran pekerjaan dari keluarga Lisna.
Sampai pada tanggal 26 Desember 2023, ternyata keributan itu pun masih terjadi, hingga akhirnya Lisna telah meninggal dunia. Berbagai pertanyaan di benak keluarga tentang kematian dari Lisna ini, dan pada tanggal 8 Januari 2024, keluarga didampingi dengan kuasa hukumnya melaporkan dan ingin mengusut tuntas kematian dari anaknya kepada polisi. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu datang ke rumah Henry untuk dimintai keterangan atas dugaan KDRT yang mengakibatkan kematian. Lalu pada tanggal 27 Januari 2024 dilakukan pembongkaran makam Lisna. Lalu jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan proses otopsi. Akhirnya, hasil pemeriksaan rumah sakit pun menemukan adanya bekas jeratan pada leher korban dan beberapa pukulan benda tumpul pada leher dan kepala korban. Sehingga kesimpulan dari kasus ini berdasarkan 3 alat bukti, yaitu keterangan para saksi, bukti surat dari ahli, dan keterangan para ahli. Heri Sianturi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan kepada istrinya sendiri pada tanggal 7 Maret 2024. Motif pada pembunuhan ini adalah murni kekerasan di dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, meski tidak mengakui perbuatannya itu, namun bukti yang didapat oleh polisi tidak bisa ditampik oleh Henry merupakan pelaku pembunuhan atas kematian Lisna istrinya. Pihak kepolisian pun menggelar reka ulang pada tanggal 13 Maret 2024. Reka ulang itu dilakukan dengan 34 adegan yang dihadiri oleh keluarga Lisna dan juga beberapa orang sekitaran. Sangka Pak, upaya-upaya apa yang akan Bapak lakukan untuk membela klien Bapak nanti? Jadi begini, saya sebagai kuasa hukum itu kan membela kepentingan hukum daripada klien saya, bukan membela perbuatannya, kan begitu. Tetapi apabila perbuatan itu tidak dia lakukan, ya saya harus bela dong. Sesuai dengan fakta-fakta yang kami dapatkan, sesuai dengan kesaksian-kesaksian yang kita dapatkan di lapangan kan gitu. Dan nanti itu akan kita buktikan di pengadilan. Biar nanti hakimlah yang menilai bagaimana fakta-fakta yang kita temukan itu, argumentasi hukum kita yang kita berikan, kita serahkan kepada majelis hakim nanti. Ya itulah upaya dari kami ya. Tapi yang pasti tetap saya katakan adigum hukum tetap saya pegang, lebih bagus melepaskan 1000 penjahat daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Atas perbuatannya itu, pihak kepolisian menjerat Henry dengan pasal 340 subsider 338 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Guys, intisari dari kisah ini, sebaiknya sebagai pria atau kepala keluarga, jangan mudah melakukan kekerasan fisik kepada wanita, terlebih seorang istri. Jika memang konflik rumah tangga tidak bisa diselesaikan, sebaiknya berpisah saja daripada melakukan KDRT terlebih membunuh. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?